Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082 dari kelas Kesmas A dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jayadi SGZ MKes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, serta menghasilkan energi karena mengandung kalori. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, serta oksigen dengan rumus empiris total yaitu CH2O. Pada gambar di samping bisa kita lihat struktur dari molekul karbohidrat itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari karbohidrat. Yang pertama yaitu sumber energi metabolisme dan menyimpan energi. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika kita mengonsumsi makanan berkarbohidrat, maka tubuh kita akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Dengan bantuan hormon insulin, glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh. Dari proses inilah tubuh akan memperoleh energi, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bernafas, bergerak, berjalan, dan berpikir. Fungsi yang kedua yaitu komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Yang ketiga yaitu bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing yang dihubungkan oleh ikatan N-glikosidik untuk basa purin dan primidin. Yang keempat yaitu fitur integral dari banyak protein dan lipid, glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul. Nah, pada gambar di samping bisa kita lihat gambar dari kromosom dan DNA. Fungsi lain dari karbohidrat yaitu sebagai cadangan glikogen, kerja protein cadangan, efek antiketogenik, kerja hati, serta sistem saraf pusat. Nah, klasifikasi dari karbohidrat berdasarkan jumlah unit monomerik atau gula tunggal. Nah, terbagi menjadi 3 yaitu glikemik, non-glikemik, dan non-starch polisakarida. Pada glikemik terbagi menjadi 3 yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu terdiri dari glukosa dan fruktosa, sedangkan disakarida yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, trehalosa. Pada polisakarida yaitu terdapat amilopektin, amilase, dan modified food starch. Pada non-glikemik terdiri dari oligosakarida, sedangkan non-polisakarida terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan masih banyak lagi. Yang lebih singkatnya yaitu terbagi menjadi 2 yaitu simple dan kompleks, di mana simple terdiri dari monosakarida dan disakarida. Pada monosakarida terdapat glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sedangkan disakarida terdiri dari maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, pada karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida, di mana polisakarida itu meliputi glikogen dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat pada gambar tabel kecukupan karbohidrat.
pada tahun 2013 angka kecukupan gizi atau AKG dari bayi, anak-anak, laki-laki, perempuan hingga ibu hamil dari trimester pertama hingga 6 bulan pertama. Misalnya pada bayi 0 sampai 6 bulan, kebutuhan karbohidratnya yaitu 58 gram. Sedangkan pada anak 1 sampai 3 tahun, kebutuhan karbohidratnya yaitu 155 gram. Pada laki-laki umur 10 hingga 12 tahun, kebutuhan karbohidratnya yaitu 289 gram dan seterusnya. Nilai referensi diet internasional yang paling baru menunjukkan bahwa dewasa dan anak-anak asupan karbohidratnya 45 hingga 60% dari total energi. Nah, kelebihan karbohidrat dapat mengakibatkan seseorang mengalami obesitas. Ketika seseorang mengonsumsi banyak makanan yang mengandung gula bebas, maka dapat menyebabkan resiko penimbunan lemak berlebihan hingga menimbulkan overweight dan obesitas. Yang kedua, ketika seseorang mengonsumsi makanan yang kaya akan gula bebas dan pati yang dicerna dengan cepat, maka akan menyebabkan trigliserida tinggi dan lipoprotein sehingga menyebabkan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, ketika seseorang diet tinggi akan sukrosa, maka akan menyebabkan resistensi insulin meningkat sehingga menyebabkan penyakit obesitas hingga berisiko diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang keempat ini, ketika seseorang mengonsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15 sampai 20 kg per orang per tahun, maka akan menyebabkan karies gigi. Kemudian kekurangan karbohidrat. Karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem saraf pusat, termasuk untuk kerja otak, sehingga menyebabkan kadar glukosa darah yang sangat rendah, bahkan merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Nah, kemudian glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi, satu-satunya sumber glukosa adalah sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak, sehingga menyebabkan penyusutan otot dan lapisan lemak. Nah, seperti anak yang mengalami gizi buruk, tanda klinisnya yaitu yang pertama yaitu marasmus. Anak tersebut tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, perut cekung, hingga disertai dengan peni atau infeksi diare umumnya kronis berulang hingga TBC. Nah, yang kedua yaitu marasmik kwashiorkor, yaitu campuran dari beberapa gejala klinik marasmus. Dan yang ketiga yaitu kwashiorkor disertai edema yang tidak mencolok. Edema yaitu pembengkakan pada kedua punggung kaki. Nah, jenis pangan sumber karbohidrat yaitu bisa berasal dari beras, jagung, gandum, barley,
oat, rye, millet, sorghum, umbi-umbian seperti kentang, singkong, ketela, kentang manis, dan talas, tebu, gula bit, serta sereal, dan masih banyak lagi. Perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwasanya pada makanan seperti pisang, jagung putih, kacang, apel, ubi, indeks glikemiknya itu rendah atau low, di mana hanya mencapai 55 gram karbohidrat indeks glikemiknya saja. Kemudian pada makanan seperti burger, nanas, pasta, roti gandum, es krim itu terletak pada medium atau sedang, di mana indeks glikemiknya itu 56 sampai 69 gram. Sedangkan pada roti, nasi putih, donat, mie, jagung, cola, mie instan, popcorn itu termasuk ke dalam high glycemic atau ke dalam tingkat tinggi, di mana beratnya itu mencapai 70 gram karbohidrat. Pada tabel berikut bisa kita lihat berbagai jenis makanan beserta dengan indeks glikemiknya, seperti roti dan kue-kue. Pada roti manis hamburger, indeks glikemiknya itu yaitu 61. Nah, pada biji-bijian atau padi-padian yang paling tinggi indeks glikemiknya itu yaitu beras instan, di mana mencapai hingga 91. Sedangkan pada buah-buahan indeks glikemik yang paling tertinggi itu yaitu semangka, di mana mencapai hingga 72 gram. Dan seterusnya. Nah, dari penjelasan di atas tadi timbul pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah karbohidrat baik atau buruk? Pertanyaan dari Asda Zulkaida. Nah, bukan tentang baik atau buruk, namun lebih ke yang terproses atau tidak terproses, atau terproses secara minimalis. Pilihan yang disebut terakhir termasuk di dalamnya sayuran yang mengandung pati atau karbohidrat, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Bahan makanan tersebut kaya serat dan lebih lambat dicerna, dan karena hanya terproses secara minimal, mereka mengandung banyak nutrisi dan antioksidan. Bahan berkarbohidrat yang terproses banyak, seperti roti atau kue, mengandung lebih sedikit serat dan gizi. Makanan tersebut lebih cepat dicerna dan mudah menaikkan kadar gula darah, yang cocok dimakan pada saat kita membutuhkan energi dengan segera, misalnya saat bersepeda. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah yang menjadi simpanan utama glukosa pada hewan? Dalam hati dan otot. Nah, simpanan utama glukosa pada hewan, misalnya dalam hati dan otot, adalah glikogen, di mana glikogen merupakan simpanan utama glukosa pada hewan. Struktur molekul glikogen seperti amilopektin. Glikogen banyak terdapat
dalam hewan dan manusia serta sebagian kecil pada tumbuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus? Oleh Nurfaikah. Nah, penyakit diabetes mellitus dapat terjadi jika glikogen tidak terkendali, sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan glukosa dalam darah. Pertanyaan keempat oleh Andi Asmaningsih, yaitu apakah penyusun disakarida yang terdapat di dalam susu? Penyusun disakarida yang terdapat di dalam susu adalah laktosa, di mana laktosa merupakan gula utama yang terdapat dalam air susu ibu maupun dalam susu sapi, di mana kadar laktosanya itu mencapai 4 hingga 8%. Karena itu laktosa disebut juga dengan gula susu. Pertanyaan terakhir dari Nurul Afras Syahrir, yaitu apabila suatu larutan iod diteteskan pada karbohidrat menghasilkan warna biru, maka jenis karbohidrat tersebut ialah. Nah, apabila suatu larutan iod diteteskan pada karbohidrat ternyata berwarna biru, maka karbohidrat tersebut merupakan amilum, di mana amilum itu merupakan serbuk putih yang rasanya tawar dan tidak jelas titik leburnya. Zat tersebut tidak mereduksi larutan Fehling maupun reaksi Tollens, tetapi amilum sangat peka terhadap bereaksi larutan iodin sehingga membentuk warna biru tua. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.